masing-masing sudah ada di dalam hati. Nah, berikutnya, bagaimana pengalaman saat menyusun RPP? Bagaimana proses belajar tanpa adanya RPP? Jika BIMTEK ini dilaksanakan secara tatap muka, tentu ini akan menjadi bagian yang sangat seru. Karena banyak sekali dari Bapak dan Ibu guru mampu mengeksekusi pembelajaran, mampu melakukan pembelajaran tanpa rencana. Itu. Katanya semuanya sudah di luar kepala, Bu, katanya gitu. Sehingga begitu bertemu dengan anak-anak, dalam jangka waktu 10 detik sudah langsung tahu yang mau dilaksanakan apa. Gitu ya, kebanyakan dari kita seperti itu. Akan tetapi, apakah hal itu tepat dilakukan? Nah, itu kita sendiri yang akan merasakan. Ya, nanti di sini ada kegiatan berinteraksi karena melalui Webex yang terbatas, nanti bisa kita interaksikan di grup WA. Ya. Kemudian, apa permasalahan yang dihadapi? Kalau dari saya sebagai pribadi ibu guru, permasalahan yang dihadapi itu tidak lain tidak bukan adalah rasa malas. Ya, kalau sudah ketemunya rasa malas, apapun yang sudah kita ketahui, mau buku setebal apapun yang kita baca, pelatihan sebanyak apapun yang kita ikuti, itu tidak akan terlaksana dengan adanya rasa malas tadi. Oleh karena itu, barangkali itu yang harus kita kondisikan pada diri kita, bahwa rasa malas itu jangan sampai menjadi penghambat untuk kita maju dalam menyusun perencanaan. Nah, apa itu perencanaan pembelajaran? Nah, barangkali Bapak dan Ibu sudah sangat memahami bahwa dari awal pembelajaran itu di awal tahun ajaran kita menyiapkan yang namanya dokumen KTSP. Nah, dokumen KTSP ini terdiri dari dua. Ada dokumen 1 dan dokumen 2. Untuk dokumen 1 dijelaskan kurikulum seperti apa yang akan kita jalankan selama tahun ajaran ini. Kemudian, begitu di dokumen kedua, kita membuatkan program tahunan, program semester, kemudian RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian, termasuk penilaian itu. Nah, ini ada salah satu kegiatan, menonton video. Ya, ini tadinya harusnya bisa diklik kalau kita ketemu tatap muka, ini diklik dan di situ terlihat ada anak dan ayah sedang berlomba melewati rintangan dengan merangkak, gitu ya. Nah, kemudian ini dia. Ternyata bisa diputar alhamdulillah. Lihat semuanya ya, sudah bisa Nah, baik. Nah, untuk langkah berikutnya, tuliskan peristiwa yang terjadi. Nah, kegiatan itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan di rumah, tentunya bersama orang tua, karena memang tadi dilaksanakannya di ruangan keluarga ya. Kemudian aspek perkembangan apa yang muncul? Nah, ketika merangkak itu apa saja yang muncul? Ketika anak melakukan hubungan atau membuat ikatan gitu ya, bonding dengan orang tua, itu aspek apa yang muncul? Kemudian ketika melibatkan ada anggota keluarga yang lain, itu juga aspek apa yang muncul? Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Apakah itu menggunakan bahan yang ada di rumah atau memang sengaja disiapkan atau sengaja dibeli untuk dilaksanakan di rumah, seperti itu. Berikutnya, siapa yang menyusun perencanaan? Nah, sepertinya untuk kegiatan yang tadi tentunya ada maksud yang ingin dicapai. Barangkali jika orang tua, mereka akan berpikir, itu bermain saja begitu ya. Tapi memang pada dasarnya kegiatan bermain ini adalah cara anak untuk belajar. Berikutnya, mengapa RPP perlu disusun? Nah, yang pertama, pencapaian aspek perkembangan anak. Seperti yang kita ketahui, di dalam kurikulum kita mengenal ada yang namanya kompetensi inti. Kemudian ada yang namanya kompetensi dasar. Kemudian keberhasilan pengelolaan pembelajaran bermakna, penyiapan alat dan bahan. Untuk KI dan KD, tentunya Bapak dan Ibu sudah sangat memahami. KI 1 spiritual, KI 2 sikap sosial, KI
3 pengetahuan, KI 4 keterampilan, KI 1 KD-nya 2, KI 2 KD-nya 14, KI 3 KD-nya 15, KI 4 juga 15, semuanya 46. Nah, barangkali jika di dalam kurikulum tahun 2014 nomor 146 ini merupakan senjata ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Karena pada dasarnya pemerintah sudah memberikan kurikulum itu semacam acuan sehingga pelaksanaan pendidikan anak usia dini sudah memenuhi standarnya seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada yang tertinggal lagi, dan itu merupakan hasil dari uji coba kepada anak-anak usia dini tentunya. Oleh karena itu baiknya kita menghargai apa yang pemerintah telah lakukan dengan melaksanakan kurikulum ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Kemudian berikutnya, keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Nah, contextual learning atau pembelajaran yang sangat bermakna bagi anak yang memang dialami dengan seluruh panca inderanya. Kemudian berikutnya, penyiapan alat dan bahan. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, misalnya ibu mau bikin donat. Nah, ketika ibu ingin donatnya seperti made in Jeko, tentunya kita akan melihat dulu resepnya. Oh, ini bahannya apa, kemudian alatnya seperti apa, bahannya seperti apa. Dan ketika pelaksanaannya pun tidak sesuai, maka hasilnya pun tidak akan sesuai seperti yang kita inginkan. Yang tadi ibu ingin donat Jeko, nanti bisa-bisa jadinya donat bantat kalau ibu tidak mengeksekusi dengan baik sesuai dengan resep yang diinginkan. Barangkali mudah. Kemudian, kapan guru menyusun rencana? Nah, untuk penyusunan rencana ini, tentunya yang namanya rencana bukan pada saat dilakukannya, tapi sebelum kita melakukan sesuatu. Ketika ibu mau pergi ke Jakarta, tentu ibu rencanakan dulu. Oh, saya mau pakai baju apa, mau naik kendaraan apa, bawa uang berapa, seperti itu. Begitupun dengan pembelajaran di kelas. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, maka perencanaan itu dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, ketika BDR, gitu ya, belajar dari rumah, apakah kita setiap hari memberikan materinya yang baru? Atau kita berikan satu kali untuk 1 pekan ke depan? Nah, seperti itu. Itu pun perlu kita siasati. Ketika ibu memberikannya 1 hari 1 materi, bagaimana jika saat itu misalnya Ananda sedang tidak mood, atau orang tuanya sedang sibuk, atau barangkali sinyal dan kuotanya tidak ada karena memang dilaksanakan menyampaikan informasinya melalui grup WA misalnya seperti itu. Maka baiknya misalnya di akhir pekan ini untuk dilaksanakan 1 pekan ke depan, seperti itu. Berikutnya, nah ini dia ya, jadi kita nyambung perencanaan apa yang disusun dalam masa BDR. Nah, RPPM. Kemarin ada yang sempat bertanya, Bu, apakah harus dibuatkan RPPH-nya juga? Seperti itu. Nah, untuk RPPN pun, karena ini memang sifatnya darurat, oleh karena itu, untuk RPPN pun kita buat yang sesederhana mungkin, yang sangat mudah dipahami oleh orang tua. Nah, untuk RPPH-nya sendiri, itu bisa disesuaikan dengan kegiatan orang tua dan anak di rumah. Barangkali jika kita ingin mengontrol masalah waktu, itu bisa kita berikan jadwal kegiatan hariannya atau agenda kegiatan harian. Misal, jam 8 sampai jam 9, ibu guru memberikan motivasi, menyapa gitu ya, atau memberikan video pembelajaran. Kemudian dari jam 9 sampai jam 16 anak-anak belajar mandiri di rumah dengan bimbingan dari orang tua gitu ya. Kemudian jam 16 sampai jam 18 orang tua memberikan dokumen hasil dari pembelajarannya hari ini. Itu bisa digunakan untuk menggantikan RPPH yang biasanya kita buat di sekolah. Gitu. Berikutnya, memahami STPPA sebagai hasil akhir program PAUD atau kompetensi inti. Ya, pada dasarnya jika di dalam pendidikan dasar atau sekolah gitu ya, itu kita mengenal adanya selanjutnya atau sekolah dasar, maka mereka harus bisa mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini.
yang kemudian diatur berdasarkan usia. Begitu. Berikutnya memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran. Mohon maaf, ini Ibu Ella Yulistiana, mohon tidak mencet ininya ya Bu, maaf nih. Jadi saya decline terus. Itu untuk, kalau tidak salah itu untuk mencoret-coret ya, untuk memberikan masukan berupa coretan, tolong tidak dipijit dulu. Baik. Berikutnya memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran. Nah, untuk KD ini seperti yang kita ketahui ada 46 KD. Nah, kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, misal dikembangkan dengan aspek perkembangan anak, nilai agama moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, kemudian seni gitu ya. Dan itu semua disusun menjadi satu rangkaian yang saling melengkapi. Nah, untuk titik 1 itu berarti yang masuk nilai agama dan moral. 1.2 pun begitu. Kemudian untuk 2 itu berarti masuknya ke ranah sikap. Berarti kalau sikap kita masukkan ke dalam sosial emosional. Kemudian yang pengetahuan dan keterampilan itu bisa kita masukkan ke dalam aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, dan termasuk ke dalamnya adalah seni. Berikutnya, menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Nah, untuk menentukan materi pembelajaran ini, kadangkala Bapak dan Ibu guru di sekolah mengalami kesulitan. Ya, apa sih bedanya materi pembelajaran sama kegiatan main gitu ya, kegiatan pembelajaran. Nah, ini tentunya berbeda. Untuk materi pembelajaran ini adalah materi yang ingin ya, jika anak mencapai ada KD 1.1 ya, anak mengenal Tuhan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk materi belajar misalnya disampaikan melalui membaca surat Al-Fatihah, misalnya bagi yang orang muslim, atau bagi yang non muslim membaca doa sebelumnya. Bu Desi, maaf suaranya agak hilang. Oh iya, sekarang gimana Bu? Ya, sekarang sudah terdengar jelas. Baik, didekatin ya. Nah, nanti kalau wajahnya agak gede, nggak apa-apa ya. Nah, emang gede dari suara. Ini justru wajahnya tidak muncul. Silakan lanjut. Oh iya, oke, siap. Baik, berikutnya memahami KD sebagai capaian hasil pembelajaran sudah, materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengetahuan. Seperti yang tadi saya bilang, untuk mengenal Tuhan itu kita gunakan materi membaca hafalan surat. Tentunya itu akan mendapatkan 2 kemampuan sekaligus. Anak-anak bisa menghafalnya, kemudian anak-anak juga bisa mendekatkan diri dan memahami bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita. Berikutnya, bagaimana cara menyusun RPPM? Nah, ini langsung kepada contoh RPPM-nya, gitu ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran bisa dibaca ya Bu. Tema rumahku, tempat bermain, halaman rumah, gitu ya. Ini untuk kelas C. Nah, di sini dibagi menjadi tabel. Ada 3 kolom. Yang pertama KD. KD ini sudah digabungkan dengan aspek perkembangan, gitu ya. Ini untuk memudahkan kita, sehingga ketika nanti kita mengisi penilaian, kita bisa memahami bahwa KD yang ini aspek perkembangan yang muncul adalah ini, seperti itu. Kemudian berikutnya, materi merawat tanaman ciptaan Tuhan, ya, seperti itu tadi. Kemudian kegiatan main. Nah, untuk kegiatan main ini sifatnya sangat umum atau sangat universal. Boleh bermain apapun. Misalnya seperti ini, aku bisa menanam bunga, mengelompokkan daun-daun. Jadi, bukan materi yang ada di dalam, bukan kemampuan KD-nya, bukan indikatornya, bukan materinya. Kegiatan main ini kita rancang bagaimana caranya materinya dapat, KD-nya juga tercapai. Jadi jangan terbatas. Misalnya bagaimana caranya kalau melaksanakan di rumah KD ini gitu ya. Nah, kita ambil dulu. Nah, untuk kegiatan di rumah ini baiknya kita kalau bisa dikatakan mengacu pada pengalaman kita pribadi di rumah misalnya. Waktu anak saya main menanam bunga ini, yang berkembang itu aspeknya ini. Nah, seperti itu. Kita bisa ambil
seperti itu, atau barangkali kalau memang kita betul-betul sudah memahami antara KHD dan materi keterkaitannya, kita bisa merancang kegiatan main yang memang cocok untuk mengembangkan kedua aspek tersebut, gitu ya. Di sini sudah ada contohnya, bisa dibaca. Berikutnya, nah ini untuk RPPM yang tadi, ya, yang tadi ya Bu, yang tadi ada kolom itu tidak perlu disampaikan bulat-bulat kepada orang tua seperti itu. Barangkali pun tidak apa itu KD, apa itu materi seperti itu ya. Jadi mohon maaf ada suara yang mengganggu Bu. Iya. Musik ya. Sedang dicari Bu Desi. Oh iya. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap anak-anak teman-teman bisa tetap menyimak. Untuk misalnya tadi sampai di mana tadi kita? Oh iya. Tidak perlu memberikan RPPM yang kotak-kotak tadi secara full kepada orang tua, apalagi kita menjelaskan tujuannya ini atau alat dan bahan ini, metode ini, seperti itu ya. Jadi kita cukup memberikan arahan dengan kegiatan bermainnya. Nah, misalnya di sini, kalau tadi kita pakai agenda dari jam 8 sampai jam 9, yang kita berikan ini. Minggu ini tema bermain kita bersama Ananda ini bisa berupa chat WA, bisa juga berupa gambar atau flyer gitu ya, untuk disampaikan kepada orang tua. Kalau misalnya untuk kegiatannya seperti apa, mau dibuat seindah mungkin, misalnya membuat seperti spider web dan sebagainya, lebih menarik, itu lebih bagus. Mau dibuatkan seperti poster juga itu lebih bagus. Karena itu membuat orang tua juga jadi ingat, karena bisa tersimpan di gambar gitu ya, di galeri. Kalau untuk chat WA kadang-kadang dia naiknya juga bingung seperti itu. Jadi akan lebih mudah jika kita buat posternya. Banyak aplikasi yang nanti bisa kita gunakan untuk membuat RPPM atau rencana pembelajaran dalam satu pekan dalam berupa poster atau gambar, dan itu lebih menarik untuk disampaikan. Nah, di sini disampaikan tujuannya. Jadi pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Mas Menteri bahwa RPP itu bisa dibuat benar, jangankan RPP, ternyata RPPM pun gitu ya, satu lembar saja cukup gitu, seperti itu. Yang penting ibu guru betul-betul memahami KI dan KD-nya. Udah tahu, oh kalau KD 1.1 itu nilai agama moral, kegiatannya ini gitu. Yang penting seperti itu. Untuk disampaikan kepada orang tua, cukup kita jelaskan tujuannya. Nah, misalnya gini, aku bisa menanam bunga, tujuannya mencintai dan merawat ciptaan Tuhan. Nah, dengan bahasa seperti itu ya, pasti orang tua lebih mudah memahami seperti itu. Berikutnya, silakan dipilih kegiatan mana yang lebih dulu dimainkan, gitu ya. Berarti tidak ada keterikatan. Jadi, dalam waktu 1 pekan, hari pertama misalnya mereka mau bermain ini dulu. Silakan, hari kedua bermain ini dulu. Kenapa bisa kita berikan kebebasan seperti itu? Karena kita perlu pertimbangkan bahwa kemampuan orang tua, karakter orang tua, latar belakang orang tua, bahkan lokasi orang tua tinggal itu tidak sama. Misalnya ketika aku bisa menanam bunga, kalau yang halamannya ada tanahnya atau di sekelilingnya dia sudah punya pot bunga, barangkali tidak jadi kendala jika langsung dilaksanakan hari itu. Tapi bagi orang tua yang tinggalnya di perumahan, udah aspal semua, misalnya mau kemana-mana dia jauh, otomatis dia membutuhkan waktu untuk mencari pot bunganya, tanahnya, bibit bunganya, dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan yang mau dilaksanakan, itu boleh disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua dan anak-anak itu sendiri. Sehingga anak pun jadi tidak ada kata, oh kamu terlambat mengumpulkan tugas, atau kamu ketinggalan dengan teman-temanmu yang lain. Jadi tidak ada kata seperti itu. Karena pada dasarnya, Bu Desi, maaf waktunya tinggal 12 menit lagi ya. Ya, karena pada dasarnya ya, ketika belajar di rumah itu ujiannya itu lebih berat daripada belajar di sekolah. Bermain di rumah dengan bermain di sekolah itu ujiannya lebih berat, bukan lebih berat pada kemampuan dan sebagainya, tapi kepada sosial emosionalnya. Anak jika bersama orang tua biasanya tidak seperti guru dan teman-teman. Jadi dari segi semangat pun, motivasi dan sebagainya gitu ya, Bapak dan Ibu ambil. Yang pertama, mungkin saya bantu sedikit karena kita tidak bisa berinteraksi, jadi saya bantu sedikit. Yang pertama, bahwa sedarurat apapun
rencana itu tetap harus dibuat. Jadi ibu guru harus siap dengan kondisi seperti apapun. Ketika tiba-tiba kita sudah merencanakan bulan sekian mau ada outing dan sebagainya, tiba-tiba plek lockdown. Nah, kita buru-buru, cepat kita ambil langkah, antisipasi harus seperti apa. Jadi, rencana itu tetap harus dijalankan, tetap harus dibuat. Supaya nanti pelaksanaannya kita tetap bisa mencapai tujuan kita. Jangan sampai efek dari corona, efek dari lockdown ini, bahkan pembelajaran di sekolah pun tidak berjalan, di rumah tidak berjalan, semuanya ibarat kata tiguling seeng kalau kata orang Sunda ya. Itu ya, seperti kapal karam gitu, tidak ada kehidupan, mentang-mentang sekolahnya ditutup, anak-anak jadi nggak belajar lagi seperti itu. Walaupun barangkali setelah sekian lama ada rasa jenuh untuk belajar di rumah, tapi ini adalah ujian yang harus kita lalui bersama, begitu ya. Jadi kita menghadapi badai yang sama dengan kondisi kapal yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu kedewasaan dari kebijaksanaan dari Bapak dan Ibu guru juga pengelola sekolah, bagaimana caranya kita bisa selamat dari badai ini. Dengan berbagai macam kapal kita, barangkali ada yang kapalnya sudah kapal pesiar, mereka tidak terlalu goyang, tapi di beberapa tempat ada yang cuma pakai rakit misalnya, atau pakai sampan misalnya, yang cuma kena ombak sedikit langsung terguling seperti itu. Itu hal-hal yang harus kita sikapi bersama, harus kita pikirkan bahwa bukan semata-mata tujuan dari pembelajaran kita yang penting, tapi bagaimana caranya anak dan orang tua selamat menjalani badai ini. Jadi mereka tetap bisa belajar, pengembangan anak tetap dilaksanakan, anak tetap bisa terstimulasi, tapi dengan cara-cara yang barangkali berbeda, seperti itu. Ini tindak lanjut ya. Ya. Langsung kepada rencana tindak lanjut nanti kita bahas di grup WA ya. Itu selesai. Alhamdulillah, yang pasti begini, sesederhana apapun proses bermain anak, yakinlah bahwa itu akan membuat anak kita lebih baik daripada hari kemarin. Karena ketika anak bermain apapun, itu ternyata banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Ya, mungkin itu saja materi yang kita sampaikan hari ini. Karena sepertinya slide-nya juga sudah habis, waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan membuat Bapak dan Ibu puas, tapi justru membuat Bapak dan Ibu bertambah rasa ingin tahu, bertambah haus akan ilmu, bagaimana caranya kita menaklukkan badai ini bersama. Baik, dari saya cukup sekian. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan dan kekurangan itu dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.